4 pilar. Bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Atas nama Islam atas nama Kristen yang bertentangan dengan 4 pilar, NU mohon agar pemerintah membubarkan ormas-ormas. Nahdlatul Ulama meminta pemerintah membubarkan ormas yang tidak berdasarkan atau berasaskan Pancasila. Permintaan Nahdlatul Ulama ini semata-mata agar NKRI tetap terjaga. Karena ormas yang tidak sejalan dengan 4 pilar kebangsaan sangat berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Kuasa hukum tersangka kasus suap Ditjen Pajak mengaku dihalang-halangi saat akan mengikuti program pengampunan pajak. Selamat malam pemirsa. PBNU meminta pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang tidak berasaskan Pancasila dan 4 pilar kebangsaan. Ormas yang anti-Pancasila berpotensi mengancam kesatuan NKRI. Sementara untuk topik kedua Prime Time News, dalam kasus dugaan suap Kasubdit, Dirjen Pajak terungkap dugaan upaya penghalangan wajib pajak yang akan mengikuti tax amnesty. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News malam hari ini bersama saya, Rory Asyari. Bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Atas nama Islam atas nama Kristen yang bertentangan dengan 4 pilar, NU mohon agar pemerintah membubarkan ormas-ormas itu. Pemirsa, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah membubarkan ormas yang tidak berasaskan Pancasila. Permintaan Nahdlatul Ulama ini semata-mata agar NKRI tetap terjaga. Karena ormas yang tidak sejalan dengan 4 pilar kebangsaan sangat berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Bagi masyarakat, warga, bangsa, dan negara. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Agil Siraj, meminta pemerintah membubarkan organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Himbauan ini disampaikan Said Agil dalam pembukaan Kongres Muslimat NU di Jakarta Timur kemarin. Sikap Nahdlatul Ulama ini menurut Said Agil adalah hal yang penting dan wajib dilakukan oleh semua organisasi di Indonesia, karena jika tidak sejalan bisa mengancam keutuhan NKRI. Dengan 4 pilar, bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Atas nama Islam atas nama Kristen yang bertentangan dengan 4 pilar, NU mohon agar pemerintah membubarkan ormas-ormas itu. Said Agil menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia sudah menjadi contoh terbaik di dunia dalam mengimplementasikan demokrasi dan menjaga keutuhan negara. Meski tidak menyebut organisasi yang dimaksud, namun Said yakin pemerintah memiliki catatan organisasi mana saja yang tidak sejalan dengan 4 pilar kebangsaan. Pernyataan Said Agil Siraj sejalan dengan pernyataan Presiden sebelumnya. Presiden menengarai saat ini muncul kelompok-kelompok radikal yang mengancam stabilitas negara. Pemantapan kembali ideologi Pancasila oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintah bertekad dengan seluruh kekuatan. Saya ulang, pemerintah bertekad dengan seluruh kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham-paham radikalisme di negeri kita, Indonesia. Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama melalui ketua umumnya, menjadi penyeru utama dan pertama terkait dukungan pada pemerintah agar membubarkan organisasi yang tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta tidak menghormati kebinekaan. Seruan ini hendaknya menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk membina, mengarahkan, bahkan menindak ormas-ormas yang tidak ikut menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan, Metro TV.
PBNU meminta pemerintah membubarkan ormas yang tidak berasaskan 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Siapa ormas yang masuk dalam kategori tersebut? Meski PBNU tidak mau menyebutkannya, namun pemerintah diyakini oleh PBNU telah mengetahui ormas yang masuk dalam kriteria itu. Kita akan membahas persoalan ini dengan dua orang narasumber. Untuk sementara waktu ada Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, bergabung bersama kami dari kantor PBNU di Jakarta. Pak Said, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kita akan berbincang dengan Yahya Stakuf, mantan juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, yang bergabung melalui sambungan telepon. Gus Yahya, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Saya akan ke Pak Said terlebih dahulu. Apa sebenarnya alasan seruan dari PBNU agar pemerintah membubarkan ormas-ormas anti Pancasila? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya sampaikan ini bukan atas nama atau keluar dari pribadi saya seorang, tapi merupakan suara dari seluruh warga Nahdlatul Ulama yang kurang lebih berjumlah 80 juta sampai 90 juta menurut surveinya LSI. Nah, kesempatan di akhir-akhir situasi yang mulai menghangat ini, sebenarnya kita semua prihatin kalau sampai terjadi, naudzubillah, jangan sampai terjadi, kalau sampai terjadi di negeri kita ini seperti apa yang terjadi di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Mesir, Libya, Tunis, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Karena negara ini oleh founding fathers-nya, oleh pendirinya, termasuk Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, juga pendiri bangsa ini, negeri ini, termasuk putranya Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, juga termasuk salah satu tim inti Panitia Kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, Pak Hatta, Agus Salim, Khar Muzakir, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena Marimis, dan Wahid Hashim sudah sepakat bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan negara agama apapun, tapi negara kebangsaan. Bahasa Arabnya Darussalam. Itu keputusan Muktamar NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 36. Pak Said, siapa kemudian yang Anda maksud dengan ormas-ormas anti Pancasila ini? Saya kira aparat keamanan, apalagi Intel, tahu persis siapa-siapa yang ormas yang bertentangan dengan Pancasila, bahkan dalam ADRT-nya atau agenda tujuannya ingin mendirikan negara di dalam negara yang sah ini, itu jelas saya kira Intel tahu, saya nggak usah menyebutkan. Tadi Anda mengatakan kekhawatiran dan juga kegusaran PBNU terkait dengan ormas-ormas ini yang berpotensi untuk membawa kita seperti keadaan di Timur Tengah. Apakah Anda melihat ormas-ormas ini memiliki arah untuk membawa Indonesia ke arah sana saat ini? Sudah barang tentu belum sampai sejauh itu. Akan tapi melihat timbulnya radikalisme, bahkan terorisme, jaringan ISIS. Belakangan ini instruksi dari pimpinan ISIS di Suriah menginstruksikan kepada seluruh simpatisannya atau pengikutnya tidak usah pergi ke Suriah. Tidak usah pergi ke sana, lakukan revolusi atau apalah namanya, jihad menurut mereka ya. Lakukan jihad di negerimu masing-masing. Itu satu. Kedua, hasil survei koran Kompas bahwa 4% dari pemuda Indonesia ini simpati ISIS. 4% itu artinya 10 juta itu. 4% dari 250 juta itu artinya 10 juta. Baik. Ya kalau sampai 4%, kalau kemudian bertambah, kalau nggak kita waspadai. Kemudian, ini yang belakangan yang baru saja kemarin tertangkap teroris di Majalengka. Ternyata di sana ada bom lebih dahsyat daripada bom yang sudah ada. Baik. Yang sudah disiapkan untuk diledakkan pada hari Natal atau malam Natal atau akhir-akhir bulan tahun ini. Ini kan luar biasa. Belum lagi jaringan-jaringan yang lain. Karena kelompok teroris ada macam-macam. Ada yang sangat sadis. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir kecuali mereka yang tidak. Jadi kalau membunuh orang terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi.
Itu yang mendirikan namanya Syukri Umar dari Mesir tahun 79, yang membunuh Presiden Anwar Sadat namanya Sersan Khalid Islambuli, terang-terangan, gak sembunyi-sembunyi. Juga membunuh Menteri Agamanya namanya Dr. Hussein Dahabi, juga membunuh wartawan senior Mesir namanya Yusuf As-Sibai, itu namanya jaringan takfir wal hijrah. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Yang kedua, Mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Pak Said. Mohon maaf, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Gus Yahya terkait dengan seperti apa kemudian pandangan dan juga nilai-nilai dari mendiang Gus Dur terkait dengan pluralisme dan juga ormas anti Pancasila. Kami akan kembali sesaat lagi.